pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Sepasang kekasih berstatus mahasiswa menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana aborsi. Mereka diamankan polisi setelah menggugurkan janin berusia 5 bulan. Dengan wajah tertunduk, dua sejoli terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian Resor Malang. Pasangan kekasih yang jadi tersangka, perempuan atas nama LAM 22 tahun, warga Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan seorang pria atas nama MKP 22 tahun asal Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian berawal pada bulan Agustus 2023 lalu. LAM diketahui hamil. Selanjutnya MKP yang merupakan kekasihnya menawarkan obat untuk menggugurkan janin yang dikandungnya. Kemudian LAM minum obat yang diberikan MKP. 2 butir ditelan dan 2 yang lainnya dimasukkan melalui kemaluannya. Esoknya janin yang berada di dalam kandungan keluar dengan dibantu MKP. Dengan dibungkus kain putih, janin tersebut dikubur di rumah kos mahasiswi yang bernama Hade yang berada di Desa Mulyo Agung Dau. Hade merupakan mantan pacar tersangka yang melaporkan kejadian tersebut. Wakapolres Malang Kompol Wisnu Setiawan Kuncoro mengatakan tersangka aborsi tersebut adalah orang tua dari janin yang digugurkan. Berdasarkan keterangan dokter, janin yang digugurkan sudah berumur 5 bulan. Kita akan melakukan rilis ungkap kasus terkait ungkap perkara tindak pidana aborsi. Jadi untuk TKP dan waktu kejadian hari Selasa 22 Agustus tahun 2023 pukul 13.30, tepatnya di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Tirto Utomo, Gang 11, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 2 orang tersangka yang kita amankan atas nama Lovina Artamevia, umur 22 tahun, warga Bangsal, Mojokerto. Lalu yang kedua Mustafa Kemal Pasya,
sama berumur 22 tahun, warga Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk kronologi kejadian yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan media, di awal bulan Agustus berdasarkan pengecekan hasil tes kehamilan dinyatakan bahwa tersangka Lovina Artamevia ini dalam kondisi hamil. Dan pacar dari yang bersangkutan atas nama Kemal Pasha, Mustafa Kemal Pasha, mengetahui berita tersebut menawarkan obat-obatan untuk penggugur janin dari yang bersangkutan. Lalu selanjutnya obat-obatan tersebut di hari Selasa tanggal 22 Agustus jam 22.00 obat tersebut digunakan. Penggunaan obat tersebut dilakukan di kos-kosan dari tersangka Mustafa Kemal Pasha. Jadi posisi kos-kosannya juga berada di wilayah Dau. Jadi obat tipe jenis adalah jenis Zitotek. Ada 4 butir, penggunaannya 2 digunakan melalui mulut dan 2 obat lainnya dimasukkan melalui kelamin dari saudara Lovina Artamevia. Lalu 1 hari setelah kejadian, tepatnya di pagi hari tanggal 23 Agustus 2023, 05.00 tersangka Lovina merasakan kesakitan pada perutnya, yang mana setelah itu ada proses janin keluar dan sebagainya. Sekitar pukul 13.30 di hari yang sama, setelah janin keluar, janin tersebut dibawa oleh saudara Mustafa Kemal Pasha, yaitu tersangka, dengan dibungkus kain putih dan dibawa keluar dari kos-kosan untuk menuju kos-kosan dari saudara Hilda Diah Rahmawati. Jadi kenapa dibawa ke kos-kosan sana? Karena memang akan dikuburkan di sana. Jadi ada penolakan dari saudara Diah Hilda yang juga kita ungkapkan sebagai pelapor dari saudara Diah ini, karena memang saudara Diah juga merupakan mantan dari pacar tersangka Mustafa Kemal Pasha. Wisnu menambahkan selain menyita barang bukti berupa gunting dan pisau, pihaknya juga menemukan kain putih berlumur darah, sarung hitam, sekop kecil warna hitam, dan panci dalam magicom yang dipakai meletakkan janin. Atas perbuatannya, 2 sejoli dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 dan 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, guna memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk unggulan dari para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah warganya, RW 10 Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang, gelar Bazar UMKM serta Parade UMKM. Kegiatan berlangsung 2 hari, mulai tanggal 9 hingga 10 September 2023. Apa saja rangkaian kegiatannya? Berikut tayangan Agropolitan News ATV untuk Anda. Guna memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk unggulan dari para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah warganya, RW 10 Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang menggelar Bazar UMKM serta Parade UMKM. Kegiatan berlangsung 2 hari mulai tanggal 9 sampai 10 September 2023. Puluhan stan bazar ikut menyemarakkan Pekan UMKM di wilayah RW 10 Kelurahan Pandanwangi yang digelar mulai Sabtu hingga Minggu kemarin. Beragam produk unggulan seperti makanan, minuman, produk oleh-oleh hingga kerajinan dipasarkan melalui bazar yang diikuti sekitar 70 stan dari RT 1 hingga RT 7 wilayah RW 10. Dan puncaknya pada hari kedua, tepatnya hari Minggu 10 September, seluruh warga perwakilan RT 1 hingga RT 7 ikut menyemarakkan gelaran Parade UMKM dengan turun ke jalan menampilkan beragam kesenian dan produk lokal mereka. Anang Tis, Ketua RW 10 Kelurahan Pandanwangi mengungkapkan gebiar Bazar UMKM serta Parade UMKM di wilayahnya tidak lain sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintahan yang menginginkan pertumbuhan produk lokal. Bazar UMKM dalam rangkaian Gandol Fest ini juga wujud dukungan untuk para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Ini mengadakan kirab, yaitu
parade UMKM yang selama ini yang telah digaung-gaungkan oleh Kota Malang. Jadi parade ini mulai kemarin, jadi mulai hari Sabtu kemarin itu ada pasar. Jadi pasar itu dari warga wilayah RW 10 ini, alhamdulillah kemarin pasar mencapai 70 peserta dari wilayah RW 10 ini. Sedangkan yang sekarang ini juga dilanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu parade UMKM dan Jalan Sehat, yang ini juga diikuti seluruh RT 1 sampai RT 7. Alhamdulillah dari warga sangat mendukung sekali, dan tak lupa pula kami sampaikan kepada pihak terkait, terutama khususnya dari Sam Rektor Iki Budi Utomo yang telah memberikan motivasi dan lain-lainnya. Jadi Sam Rektor Iki Budi Utomo sangat mendukung sekali untuk kegiatan RW 10 ini. Sementara dalam parade UMKM ini cukup menarik perhatian warga di wilayah Kelurahan Pandanwangi. Dengan mengambil rute di sekitar wilayah Kelurahan Pandanwangi, puluhan kontingen parade dari masing-masing perwakilan RT menampilkan tontonan yang cukup unik dan menarik. Mulai dari kesenian tradisional seperti bantengan, sanduk, tarian Bali, tarian modern, dancer, fashion show, hingga penampilan menarik lainnya. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di AgriNews. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait dengan pembuangan limbah Pasar Unggas yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL khusus. Terkait dengan pembuangan limbah Pasar Unggas yang dikhawatirkan oleh masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL khusus. Hal ini disampaikan oleh Kabid Cipta Karya DPKP Kota Batu, Syekh Zainal Arifin, bahwa pihaknya harus membuat baru IPAL khusus untuk Pasar Unggas. Selain itu, untuk drainase sendiri sudah tersedia sebelumnya di tempat ini. Nantinya dengan adanya IPAL khusus ini, nantinya tidak akan mencemari lingkungan sekitar di Pasar Unggas. Hal inilah yang menjadi tujuan dari pembangunan IPAL khusus tersebut. IPAL ini sendiri tidak akan menjadi satu dengan IPAL dari Pasar Injuk Kota Batu. IPAL ini sendiri berbentuk semacam IPAL komunal, tetapi dikhususkan untuk pengolahan limbah dari Pasar Unggas. Tetapi hanya saja pembangunannya yang menjadi satu. Drainase saluran air hujan itu kan ada, sistemnya sudah ada. IPAL-nya memang harus kita bikin baru berarti ya? Iya, soalnya di situ curah mati Pak. Di sungainya itu waktu saya cek, iya, katanya warga kering nggak bisa ngalir. Gitu, Pak. Iya. Nanti kalau ya IPAL-nya kita ada pengolahan IPAL sendiri. Berarti sebelum Berarti ibaratnya IPAL itu nggak akan ini ya Pak ya, lebih mencemari ke sana ya Pak ya. Kemudian IPAL itu biar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kalau yang pasar itu kan sudah ada. IPAL-nya sudah kan. Nanti khusus IPAL-nya Unggas. Oh. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada harapan besar dari Dinas Perhubungan Kota Batu dengan adanya Balai Uji Kendaraan Bermotor di Kota Batu. Salah satu yang diharapkan yaitu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat nantinya. Ini dia liputannya untuk Anda. Harapan besar dari Dinas Perhubungan Kota Batu dengan adanya Balai Uji Kendaraan Bermotor milik di Kota Batu, salah satu yang diharapkan yaitu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat nantinya. Kepala UPT Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu, Gadis Dewi Permendasari, menjelaskan bahwa nantinya dengan dibukanya Balai Uji Kendaraan Kota Batu dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Gadis Dewi Permendasari sendiri telah berpesan dan berharap kepada seluruh petugas di Balai Uji KIR Kota Batu untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, di mana fokus pelayanan menjadi target dan tujuan utama dari rencana operasional Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu. Harapannya launching nanti insya Allah lah Mbak, nanti berjalan lancar, kita bisa memfasilitasi melayani masyarakat dengan baik. Dan saya sudah berpesan sama mas-mas saya, penguji saya, layani masyarakat dengan baik. Sudah. Fokus ke pelayanan. Ya, fokus ke pelayanan. Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu saat ini telah masuk dalam tahap percobaan sebelum nantinya direncanakan akan dibuka operasionalnya secara umum. Adanya Balai Uji Kendaraan Bermotor di Kota Batu sendiri diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang PA di Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita seputar olahraga setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak.
cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 8 tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Jatim, Dr. Andes Khofifah Indar Parawansa MM di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. KONI Jatim menyebut Porprov yang digelar ini merupakan Porprov dengan jumlah peserta terbesar di Indonesia. Sementara itu, KONI Kota Batu mengusung jargon pantang menyerah optimis juara untuk memperbaiki prestasi di ajang 2 tahunan ini. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 8 tahun 2023 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berlangsung meriah selain diramaikan dengan beragam tampilan hiburan, juga pesta kembang api yang meriah. Defil peserta menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam ajang olahraga antar kabupaten kota seprovinsi Jatim ini. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 8 tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. Andes Khofifah Indar Parawansa MM di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. KONI Jatim menyebut Porprov yang digelar ini merupakan Porprov dengan jumlah peserta terbesar di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur, M. Nabil, saat memberikan sambutan dalam upacara pembukaan Porprov, yang juga dihadiri sejumlah besar kepala daerah termasuk PJ Wali Kota Batu yang mengajak kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu. Pembukaan Porprov Jatim ini menjadi momen yang istimewa karena pada hari yang sama dengan pembukaan Porprov Jatim 2023, Khofifah mendapatkan penghargaan dari Menpora RI Dito Aryo Tejo sebagai pembina pelaku olahraga berprestasi. Dalam kesempatan itu, Khofifah mengatakan bisa merasakan semangat yang luar biasa dari seluruh peserta Porprov Jawa Timur. Khofifah mengajak seluruh kontingen untuk mensukseskan Porprov Jatim, sukses prestasi dan sukses ekonominya. Gubernur sembari berpesan agar menjaga sportivitas dan berharap agar rekor prestasi nasional
terpecahkan dalam Porprov Jatim tahun ini. Sementara itu, kontingen Kota Batu mengikuti defile pasukan ikut serta dalam pasukan Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ariwayudi LKMM, beserta Satgas Porprov kontingen Kota Batu dan atlet Kota Batu. Yang membanggakan dalam pembukaan Porprov Jatim, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payuwai SSTP beserta pimpinan OPJ. Nampak di antara para pimpinan OPJ, Kepala Dispenduk Jabir Kota Batu Wiwit Muryati, Kepala Dinas Pendidikan Eni Rahyuningsi, Kepala Dispersif Stati Restuningsati, Kepala Diskominfo Ani Adianto, dan anggota DPRD Kota Batu. Wali Kota memang menginstruksikan kepada pimpinan OPJ untuk memberikan kepedulian kepada cabur yang bertanding dalam Porprov Jatim. Selain pengibaran bendera Porprov sebagai ajang dimulainya Porprov Jatim 8, penyalaan obor api semangat olahraga juga menjadi pertanda dimulainya event olahraga 2 tahun ini. Penampilan grup band Padi Reborn menjadi puncak pembukaan Porprov Jatim 8 di Sidoarjo. Dari Kabupaten Sidoarjo, Ganyan News Sport ATV melaporkan. Masih dalam dunia olahraga, pemirsa, Pordasi Kota Batu kembali menyumbangkan medali untuk kontingen Kota Batu. Setelah beberapa waktu lalu menyumbangkan medali perak dan perunggu dalam kategori horseback archery atau panahan berkuda. Pordasi kembali mempersembahkan 1 medali emas dari balap kuda pacu. Meski Porprov Jatim 8 tahun ini menjadi tahun pertama keikutsertaan Pordasi, namun prestasi Pordasi Kota Batu patut diacungi jempol. Setelah beberapa waktu lalu menyumbangkan medali perak dan perunggu dalam kategori horseback archery panahan berkuda, Pordasi kembali mempersembahkan 1 medali emas dari balap kuda pacu. Medali emas yang juga menjadi medali emas pertama yang diperoleh oleh kontingen Kota Batu ini diraih oleh Muhammad Panji Saputra bersama kudanya Putra Talaut di kelas G 1000 meter. Kemenangan M. Panji Saputra menjadi dramatis karena di final lainnya di kelas H dan I, joki balap Kota Batu gagal naik podium. Dalam pertandingan yang disaksikan langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payuwai dan Ketua KONI Kota Batu Sentot Ariwayudi. Meskipun dalam pertandingan ini Saputra sempat tertinggal di nomor urut ketiga, namun dengan cepat ia mengejar ketertinggalan dan menyalip beberapa kuda dan memimpin balapan hingga garis finish. Putra Talaut melaju kencang meninggalkan lawan-lawannya. Senang Pak bisa mewakili kuda-kuda yang lain. Kudanya Batu juara 1 Pak. Dulu yang lain udah kalah-kalah kayak menyerah. Terus ini yang race terakhir ini dengan kuda kelas G bisa merebut emas Pak, juara 1. Buat bangga Kota Batu Pak. Perintahkan. Terima kasih buat. Iya, terima kasih, semangat Pak. Kemenangan ini melegakan banyak pihak karena balap pacu di kelas G ini merupakan kelas bergengsi. Disebut-sebut para penggemar balap kuda sebagai perangnya kuda bintang di Jawa Timur. Peraih emas pertama untuk kontingen Kota Batu. Saat itu juga Ketua Umum KONI bersama PJ Wali Kota Batu langsung memberikan bonus mentas sebesar 5 juta rupiah kepada Saputra. Jumlah ini masih ditambahkan hadiah langsung dari PJ Wali Kota Batu kepada para atlet. Medali emas pertama buat Kota Batu seperti apa Pak? Kita bersyukur bahwa di pacuan kuda ini kita mendapatkan medali emas yang pertama. Tentunya kebahagiaan kami dan rasanya kita patut bersyukur, mudah-mudahan cabur-cabur lain juga ikut memberikan semangat bisa mendapatkan medali emas. Terima kasih. Sementara itu, Ketua KONI Kota Batu Sentot Ariwayudi bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Batu atas doa restunya, sehingga atlet Pordasi Kota Batu bisa mendapatkan prestasi maksimal. Kuda pacu kita dari Kota Batu mengikuti 3 kelas, di kelas I maupun di kelas C dan kelas G. Dan alhamdulillah di kelas G ini kelas yang luar biasa untuk atlet kita yang ada kaitannya dengan Mas Panji Saputro dengan kuda
putra talaut. Tadi memang saya melihat mulai start mereka sudah mendahului, sehingga memang di G ini, di kelas G ini, memang ini satu-satunya harapan kita yang kita andalkan. Memang yang tadi ada 2 kelas itu memang kita masih jauh, oleh karena itu ke depan kita evaluasi kembali bagaimana bahwa atlet kita termasuk kuda kita betul-betul kita persiapkan di kelas-kelas yang lain. Dan prestasi ini adalah prestasi emas pertama di Porprov 8 2023 untuk Kota Batu. Terima kasih buat atlet dan seluruh kru daripada Pordasi Kota Batu. Kemenangan manis ini mengakhiri perjuangan Pordasi Kota Batu di Porprov. Sebelumnya Pordasi juga menyumbang 2 medali di kategori HBA Ground 40 meter, 1 medali perak diraih oleh Raihan Akmal Ahmad Biantoro, dan 1 medali perunggu diraih oleh Deanova Abdillah di kelas HMS. Dari Kabupaten Sidoarjo, Yania Newsport ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Sepeda Sport Indonesia ISSI Kota Batu berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perak untuk kontingen Kota Batu dalam ajang Porprov Jatim 8. Bertanding di venue Kinco Bike Park, Pacet, Kabupaten Mojokerto, 1 medali emas ini diraih oleh Fajar Abdul Rahman di nomor XCI Cross Country Eliminator Putra dan 1 medali perak diraih oleh Rahma Alia Putri Nugroho di nomor XCI Putri. Ikatan Sepeda Sport Indonesia ISSI Kota Batu berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perak untuk kontingen Kota Batu dalam ajang Porprov Jatim 8. Bertanding di venue Kinco Bike Park Pacet Kabupaten Mojokerto, 1 medali emas ini diraih oleh Fajar Abdul Rahman di nomor XCE Cross Country Eliminator Putra dan 1 medali perak diraih oleh Rahma Alia Putri Nugroho di nomor XCE Putri. Persiapan saya sebelum mendapatkan emas ini latihan yang sangat giat, ibadah, dan tidak lupa untuk meminta doa dari kedua orang tua. Mantap. Pesan untuk atlet-atlet lain, Mas Fajar? Semoga bisa mendapatkan yang terbaik dan jangan lupa minta doa restu dari kedua orang tua. Pelatih ISSI Kota Batu Afos Hildan Katana tidak menyangka anak asuhnya meraih prestasi tertinggi di nomor EXCI ini karena ini nomor baru. Namun karena kegigihan dan ketekunan proses latihan, atlet Kota Batu bisa meraih medali maksimal di ajang Porprov. Syukur alhamdulillah hari ini isi Kota Batu di XCI Eliminator mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak. Untuk persiapannya sangat luar biasa, kerja keras teman-teman juga luar biasa, kerja keras dari Ibu Ketua ISI Kota Batu, dari orang tua wali terutama, karena selama ini kita latihan juga tanpa beliau-beliau kita juga susah gitu Pak. Jadi ini saya persembahkan untuk warga Kota Batu, untuk KONI Kota Batu, dan untuk ISI Kota Batu. Insya Allah di hari selanjutnya kita akan merebutkan medali lagi. Amin. Untuk ISI Kota Batu dan KONI Kota Batu. Afos memuji kemampuan anak didiknya meski XCE merupakan nomor baru di balap sepeda. Anak didiknya mampu menguasai jalannya pertandingan. Meski diakui medan yang harus mereka hadapi bukan medan yang mudah, butuh kekuatan fisik yang mumpuni di samping lawan yang dihadapi juga bagus. Sementara itu, Ketua ISSI Kota Batu Nia Hapsari mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet pelatih atas kerjasama cerdas dan hebat coach, manajer tim dan kru, serta semua rider, pengurus, kontingen ISSI Batu dalam Porprov 8 2023. Terima kasih banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di nomor pertama yang kita ikuti, kita mendapatkan medali perak untuk juga medali emas XCE Putra. Tentunya ini tidak lepas dari kerja cerdas,
kerja keras dari coach, untuk dan semua kru season latihan downhill terlibat. dipersilakan, Dan juga, tapi dengan catatan tidak ada Koni Kota massal Batu yang maupun telah tim mensupport kesehatan. kita dengan Jadi luar sekali lagi, biasa. Terima kasih atas tim semua pihak yang atau mendoakan, kontingen dan yang tolong mau untuk latihan mendoakan downhill terus karena kita masih ada sore hari ini nomor dipersilakan, lagi tapi akan dengan kita catatan ikuti. tidak Terima kasih banyak. massal maupun tim medis. Oke, terima kasih. Ia menegaskan bahwa saat ini masih ada 3 nomor perlombaan yang diikuti pada tanggal 12 dan tanggal 16 September 2023. Dari Kabupaten Mojokerto, Yan Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi menarik lainnya masih akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di AgriNews. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di AgriNews. Bertahun-tahun hidup di bawah batu besar, nenek ini kondisinya cukup memprihatinkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah setempat. Meskipun mengalami keterbatasan fasilitas sandang, pangan, dan papan, namun nenek sebatang kara ini tetap bertahan menjalani hidupnya di bawah batu besar wilayah pinggiran di Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Uringin, Bondowoso. Apa saja aktivitas sehari-hari nenek yang diketahui bernama Miss Ria ini? Berikut penelusuran tim STMJ yang peduli menemukan dan membantu nenek ini. Bertahun-tahun hidup di bawah batu besar, nenek ini kondisinya cukup memprihatinkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah setempat. Meskipun mengalami keterbatasan fasilitas sandang, pangan, dan papan, namun nenek sebatang kara ini tetap bertahan menjalani hidupnya di bawah batu besar wilayah pinggiran di Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Uringin, Bondowoso.
Keberadaan nenek yang diketahui bernama Miss Ria, 65 tahun ini, awalnya diketahui oleh salah satu warga setempat yang sering melihat sosok nenek hidup sendiri di bawah batu besar pinggir sungai, jauh dari permukiman warga, tepatnya di Dusun Sumber Cating, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Uringin, Bondowoso. Menurut laporan warga, nenek Miss Ria sudah puluhan tahun hidup sendiri di bawah batu dengan kondisi seadanya dan selama ini mendapat makanan dan minuman dari belas kasihan warga dan mencari makanan di sekitaran lembah bukit. Dilihat dari kondisi fisik serta busana yang digunakan, terlihat jelas nenek ini sudah lama tidak terurus dan cukup memprihatinkan bagi siapa saja yang menengok. Untuk menjangkau tempat tinggal nenek ini dibutuhkan waktu dan jalur yang cukup sulit, mengingat lokasinya sangat terpencil di bawah lembah jurang, jauh dari permukiman warga lainnya. Bersama warga, tim seduluran tanpa memandang jabatan STMJ mencoba untuk melihat langsung kondisi tempat nenek Miss Ria, meskipun harus melewati jalur yang terjal, menurun melewati rimbunan pohon untuk sampai di rumah batu tempat tinggal nenek Miss Ria 65 tahun ini. Dipimpin oleh Imam Al-Fatih selaku Ketua Komunitas STMJ, seduluran tanpa memandang jabatan. Akhirnya tim sampai di rumah batu tempat selama ini nenek Miss Ria tinggal. Tidak seperti layaknya rumah pada umumnya, nenek Miss Ria selama ini hanya tinggal di bawah batu besar tanpa adanya perabotan apapun yang tentunya cukup miris menyaksikannya. Dan sebagai bentuk perhatian sebelum akhirnya nanti nenek ini mau dievakuasi dari tempat tinggalnya, tim STMJ memberikan bantuan berupa pakaian serta sembako agar nenek Miss Ria bisa bertahan untuk hidup. Saat dilakukan interaksi, nenek Miss Ria bisa dipastikan dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani. Hanya saja untuk kondisi fisik terlihat jelas tidak terurus lantaran keterbatasan ekonomi baik sandang pangan maupun papannya. Kami dari komunitas STMJ, seduluran tanpa memandang jabatan, kami baru saja bersama rekan-rekan STMJ ini datang di lokasi dusun atau Desa Sukorejo, Sumber Cating, Kecamatan Sumber Uringin, ya. Ternyata di bawah sana banyak penduduk yang tinggal. Jadi kalau orang belum pernah ke bawah, dipikir di sana jurang. Namun kenyataannya di bawah banyak saudara-saudara kita yang tinggal di bawah. Ya, kami dari STMJ jangan merasa bisa, tapi merasa bisa karena kita masih butuh tangan orang lain. Silakan yang punya rezeki lebih, silakan berkunjung ke sini, membantu saudara-saudara kita yang ada di bawah sana. Dari Bondowoso, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 12 September 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
macam.